dong. Wih, cair, cair. Yang besi ya, yang besi Pak. Saya sering, saya BPJS yang dari perusahaan, setiap Januari itu tidak aktif. Nah, ini yang saya sering terjadi, jadi saya ngalami. Ini solusinya gimana kalau tidak aktif, gitu. Nah, sampai-sampai perusahaan atau orang kantor kalau bisa Januari jangan sakit. Nah ini yang banyak banget aduannya gitu, termasuk menolak pasien dan lain-lain. Setelah ditegur, terus kemudian juga saya tegur ke sudinnya, saya tegur ke kadisnya di rapat-rapat, ya akhirnya sekarang mereka mengevaluasi pelayanannya di sana. Seperti itu Wan dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. baik, mungkin ada yang ditanyakan. Bapak Ibu cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Pak, silakan. Satu pertanyaan. Nah, di sini ada cara pemberiannya seperti apa, misalkan nasinya sebanyak apa, terus lauknya sebanyak apa, sayurannya sebanyak apa, terus lemak-lemaknya juga sebanyak apa, dan gimana porsi sama teksturnya di sini udah ada. Kalau misalkan di sini kecilan, nanti bisa dicari di internet, atau enggak udah ada yang beberapa di print secara besar. Nanti bisa di foto aja gitu. Terus yang berikutnya adalah menggunakan air bersih. Nah, menggunakan air bersih ini pada saat apa aja? Yang pertama cuci tangan, pintar. Mandi, terus mencuci baju, mencuci alat, terus mencuci makanan. Jadi semuanya menggunakan air bersih ya. Terus yang berikutnya adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini ada caranya nih. Ada yang misalkan pakai cuci tangan pakai sabun itu kurang lebih selama 1 menit, atau enggak pakai hand rub selama 20 detik. Jadi kalau misalkan cuci tangan baru ke kamar mandi 5 detik yang lalu itu sudah selesai, berarti itu cuci tangannya enggak bersih. Karena cuci tangan itu dari cara-caranya ada. Kalau memang punya tunggakan memang harus dibayar Pak, nggak bisa pakai yang kalau kelurahan mah ngeluarin surat tidak mampu mah bisa, tapi kalau saya BPJS-nya nggak terima, jadi memang tetap harus dilunasi dulu. Setelah lunas langsung berproses, boleh ke puskesmas atau ke BPJS, nanti kita rubah langsung ke BPJS kelas 3. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih, jadi banyak warga belum tahu kalau misalnya tadinya kan kerja nih ditanggung sama kantor. Nah, begitu dia keluar atau tidak bekerja, BPJS-nya nggak ditanggung. Jadi banyak ibu datang ke puskesmas mau berobat, menunjukkan kartu BPJS, begitu kita cek tidak aktif karena ada beban tanggungan belum bayar. Nah, kadang-kadang warganya juga, loh kok nggak ditanggung, selama ini saya nggak pernah bayar. Jadi mereka nggak mengerti kalau dari kantornya itu yang bayarin. Jadi biasanya memang kalau kayak gitu berproses dulu, nanti ada surat menyurat yang perlu diisi, nanti baru kita rubah prosesnya kurang lebih 1 bulan, nanti baru jadi BPJS gratis. Jadi boleh dikasih tahu ke warga-warganya kalau yang ada BPJS-nya nggak aktif atau nggak bisa dipakai, boleh cek ke puskesmas. Nanti kita cek nih masalahnya di mana. Karena kalau BPJS itu ada 2, ditanggung APBD atau APBN. Nah, banyak warga yang kayak dari daerah nih, dari luar, misalnya dari Bandung, BPJS-nya ditanggungnya APBN, mau pindah ke APBD ya susah, itu nggak bisa, harus berbayar. Kecuali dia memang ditanggungnya APBD Bandung nggak bisa, kalau APBN negara bisa dipindah, tapi kalau APBD ya nggak bisa. Jadi BPJS itu ada 2 jenis, ditanggung negara atau ditanggung daerah gitu. Boleh dijelasin nanti ke warganya. Tapi setahu saya kalau ada tanggungan yang memang harus diselesaikan dulu. Dan untuk misalnya nih belum punya BPJS, warganya sakit, kalau memang warga Jakarta bisa diusahakan kita buat namanya BPJS emergensi atau gawat darurat. Jadi bisa langsung jadi, nanti kita koordinasi sama kantor BPJS. Gitu. Nggak usah takut tuh. Asal memang warga Jakarta ya, karena kita nggak bisa melewat kalau bukan warga Jakarta. Pegang pasien, akhirnya udah seminggu saya yang datang langsung. Bapak, ibu, saya bilangnya anaknya si bapak, saya anaknya si bapak ini, perkembangan orang tua saya seperti apa? Saya pengen tahu. Nah, dokter ngomong ke perawatnya, maaf bapak, saya nggak bisa dijelasin, ya nggak bisa jelasinnya dokter. Nah ini udah seminggu, dari hari pertama begini nggak apa mau dioperasi atau mau diapain, saya pengen tahu nih perkembangannya. Ya udah,
Ya udah Pak, duduk aja di depan. Saya ngomong, saya izin rekam. Saya rekam, saya ngomong. Ya udah, saya udah rekam, saya ngomong perkembangannya kayak gimana, terus kewajibannya seperti apa. Tetap tuh dia berusaha jelas, dia ininya sakitnya apa. Dia hanya jelasin dokter yang punya wewenang Pak. Nah, udah saya izin follow up ya. Entah saya mau follow up ke anggota dewan atau ke jaga atau kemana-mana. Gak lama sore baru ada dokter pengganti. Pak, akhirnya Bapak boleh pulang gini-gini. Nah, akhirnya tuh dia punya itu bilangnya sih dia sakit kodor atau apalah. Nah, akhirnya pecah sendiri. Iya. Jadi dia punya kemaluannya besar sampai dia pecah sendiri tanpa dioperasi, tanpa diapa. Kan aneh. Atau tadinya dia tuh dioperasi, ini mah sampai pecah sendiri. Akhirnya malah boleh pulang tanpa ditangani. Cuma diperiksa gitu biasa-biasa aja karena orang tuanya. Nah, ketika kita ada permasalahan begini, kemana saya harus lapor? Nah, itu yang ini. Ketika nyeleweng-nyeleweng nih, ayo, siap nih. Mau ada telepon saya Pak, kontak anggota saya atau siapa? Ini kasih saya biar saya tegur. Karena kan memang peningkatan dalam fungsi pengawasan. Jadi memang tugasnya ibu pengawasan dan fungsinya. Nah, nanti pihak rumah sakitnya atau direkturnya ibu telepon, Pak, saya dapat warga kartu ini nih, katanya ada yang dilakukan begini. Coba ibu apa solusinya mungkin dari saya itu saya. Biar topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, terima kasih Pak Wawan. Lebih. Terus yang berikutnya adalah menimbang balita setiap bulan di puskesmas atau enggak posyandu. Nah, kenapa nih perlu menimbang balita setiap bulan? Ada yang tahu? Nah, benar banget nih, udah pada tahu semua di sini ya. Jadi untuk melihat perkembangan, pertumbuhan supaya kalau misalkan ada bayi atau anak yang tidak naik berat badannya sebulan, 2 bulan atau bahkan setahun, nah itu harus langsung dibawa ke puskesmas gitu untuk dicari penyebabnya. Jangan sampai anaknya nanti udah kurus kering atau udah pendek baru dibawa ke tenaga kesehatan. Jadi kalau misalkan selama 2 bulan berturut-turut tidak ada kenaikan atau naik tapi tidak sesuai sama kurvanya, itu harus diperiksa. Nggak ada masalah tuh, misalkan ini gara-gara batuk pilek dulu nih sebulan ini, bulan depan ini batuk pilek lagi. Nah, itu mah harus dibawa gitu. Jangan sampai kita cari-cari alasan supaya anaknya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Yang utama yaitu saya ucapkan terima kasih kedatangan Ibu anggota Komisi E DPRD Ibu Elva. Selamat datang Pak Sekel yang mewakili dari pihak kelurahan dan pihak puskesmas dari pihak Kartini yang mewakili. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada masyarakat yang telah memberikan waktunya untuk hadir di sini. Kita Ini pengurus mana yang pengurus? Baita, bilang. Halo Pak RW. Mana Pak? Kenapa ke sini Pak? diwakilin. Aduh. Hah? Posyandu, pos 2 juga boleh. Pos 2. Wah,